Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak dan Ibu-ibu sekalian, malam hari ini kita dipermudah kembali berada dalam majelis yang mudah-mudahan bawa berkah bagi kita sekalian. Kita sudah membahas hadis 171 yang panjang kemarin, masih seputar hamalan orang yang memulai membuat sunnah yang baik atau buruk. Man sanna sunnatan hasanatan aw sayyi'atan. Atau bahasa kita kemarin menjadi pelopor kebaikan atau menjadi pelopor kejelekan. Kemarin yang kita bahas hadis 171, kesimpulannya hadis itu membicarakan tentang orang yang menjadi pelopor dalam kebaikan. Kebaikan apa kemarin 171? Apa amalannya? Mbok coba lihat, coba baca 171. Iki ngantuk apa ora ya? Buka 171. Wah, kuwi wae urung dibuka wis iso jawab. Apa bicarakan tentang apa kemarin? Sedekah. Ada yang lihat susah terus dia jadi pelopor untuk bersedekah, kemudian yang lain mengikuti. Ya kan? Yang lain mengikuti sedekahnya tadi. Berarti yang kita bahas kemarin itu adalah menjadi pelopor dalam kebaikan. Betul ya? Menjadi pelopor dalam kebaikan. Akhirnya ketika ada yang butuh, kemudian satu jadi pelopor, yang lainnya itu ngikut. Kemudian makin banyak lagi yang bersedekah, makin banyak lagi yang bersedekah, makin banyak lagi yang bersedekah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan, falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayang kusa min ujurihim syai'un." Disebutkan siapa yang membuat sunnah dalam Islam berupa amalan yang baik, maka baginya pahala. Begitu juga pahala bagi orang yang mengikutinya setelah itu, tanpa mengulangi pahala mereka sedikit pun juga. Itu jadi pelopor dalam amalan baik. Sebaliknya juga jadi pelopor dalam kejelekan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa man sanna fil Islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayang kusam min auzarihim syai'un. Siapa yang jadi pelopor dalam kejelekan, maka baginya dosa. Yang berbuat dia dapat dosa. Begitu juga dosa bagi orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa orang tersebut sedikit pun juga. Sekarang contoh pelopor dalam kejelekan, lihat di hadis 172. Monggo dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laisa min nafsin tuqattalu zulman illa kana ala ibni adam al awali kiflun min damiha li'annahu kana awwala man sanal qatl. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiap-tiap jiwa yang terbunuh dengan penganiayaan, maka putra Adam yang pertama yakni Qabil mendapat bagian dari dosa penumpaan darah, karena dialah
orang pertama yang melakukan pembunuhan. Hadis muttafaqun alaih, riwayat Bukhari nomor 7321 dan Muslim 1677. Lihat saking Ibnu Mas'ud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, "Laisa min nafsin tuqtalu zulman." Tiap-tiap jiwa yang terbunuh dengan kezaliman. Yang dimasukkan penganiayaan di sini tanpa jalan yang benar. Berarti kalau membunuh orang karena ada alasan, misalnya hukum qisas dijalankan, bunuh dibalas bunuh, nah, itu qisas. Ada alasan, adil di sini hukum yang diterapkan. Kalau enggak, ini zulman, dalam rangka zalim, atau dia berbuat zalim. Illa kana ala ibni Adam, melainkan nanti bagi putra Adam yang pertama, tadi disebut apa? Qabil, kiflun min damiha, mendapat bagian dari dosa pembunuhan tadi. Li'annahu kana awwala man sannal qatla, karena Qabil tadi jadi orang yang pertama melakukan pembunuhan. Yang lain perbuat, dia dapat dosa lagi, dapat dosa lagi, dapat dosa lagi. Sekarang kita lihat faedah hadis. Hadis ini menunjukkan orang yang jadi sebab dalam suatu perbuatan, orang yang menjadi sebab dalam suatu perbuatan dihukumi sama seperti orang yang melakukan langsung. Yaitu dihukum dalam hal dosa. Tadi yang jadi sebab pertama siapa tadi? Anak Adam, ya kan? Terus yang lain itu jadi pembunuh langsung. Yang bunuh langsung yang lain. Namun yang jadi sebab atau yang beri contoh, ya, anak Adam tadi. Maka dihukumi dua-duanya sama-sama mendapatkan dosa. Walaupun nantinya untuk sisi besarnya dosa untuk kedua orang ini berbeda. Kalau tadi kan cuma jadi contoh saja. Ada yang pelaku langsung mubasyir. Tentu nanti dari sisi besarnya beda. Yang bunuh langsung siapa? Makanya di dalam hadis itu dikatakan kalau untuk dosa di sini tadi yang hadis 171, man sanna fil islami sunnatan sayyatan kana alaihi wizruha, dia dapat dosa. Wa wizru man amila biha min ba'dihi, dan juga dosa dari orang yang mengikutinya. Cuma dikatakan dapat dosa dari orang yang mengikutinya. Di sini belum tentu dikatakan semua dosa numpuk ke dia, bukan. Pokoknya dia dapat bagian dosa. Maka di dalam hadis di 172 ini disebutkan kiflun min damiha, dapat bagian. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, hadis ini menunjukkan dosa bagi orang yang sanna sayyi'atan, menjadi pelopor kejelekan.
yaitu dia adalah orang yang menjadi pembuka. Ingat ya, menjadi pembuka kejelekan itu pertama kali. Berarti kalau anak Adam tadi apa? Menjadi pembuka pembunuhan pertama kali. Jadi ini yang contohkan pertama, yang lainnya ngikuti. Itu namanya sanna sayyi'atan. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Siapa memberikan contoh yang jelek, jadi pelopor yang jelek, dia buka dulu, yang lainnya ngikuti. Sekarang pertanyaannya, ini berlaku untuk dosa pembunuhan ataukah dosa lainnya juga? Dosa lainnya juga. Berarti siapa yang jadi pelopor syirik, yang lain ngikuti. Berarti namanya menjadi pelopor kejelekan. Siapa yang melakukan bid'ah, nah jadi pelopor bid'ah, yang lainnya ngikuti. Berarti juga termasuk. Siapa yang jadi pelopor juga dosa besar, maka sama juga. Sampai seorang bapak di rumah jadi pelopor untuk anak-anaknya. Anaknya nggak mau ke masjid atau tidak berangkat ke masjid gara-gara bapaknya malas pergi ke masjid. Kena atau tidak dalam hadis ini? Kena juga. Berarti dirinci lagi berikutnya. Menjadi pelopor dosa di sini mulai dari dosa apa tadi? Syirik, terus bid'ah, terus yang ketiga dosa besar, terus yang keempat dosa kecil. Orang tua bisa jadi pelopor enggak? Bisa. Maka tulis faedah yang berikutnya lagi, orang tua bisa jadi pelopor kejelekan sehingga anak-anak di dalam rumah mengikuti. Sehingga anak-anak dalam rumah mengikuti. Ibunya nggak pakai jilbab, anak putrinya ikut-ikutan juga. Mau disuruh pakai jilbab, wah dia alasannya gampang. Wah, ibu saya saja enggak, masa saya mau pakai. Kadang yang aneh itu kalau mau lihat ibu-ibu ngantar anak sekolah itu, anaknya pergi sekolah pakai jilbab, ibunya yang ngantar orang. Padahal itu lagi PAUD, lagi TK itu loh, coba lihat. Sudah wajib apa belum? Wajib. Hah? Wajib pakai jilbab. PAUD atau TK tadi sudah wajib pakai jilbab apa belum? Belum. Yang wajib mbok apa anake? Nah, coba lihat. Harusnya ibunya dulu kan? Malah anaknya ya, karena mungkin peraturan sekolah. Namun harusnya ibu juga sadar gitu. Ya, jadi kadang orang tua itu malah jadi pelopor, sehingga dalam rumah jadi rusak gitu. Cuma gara-gara orang tuanya dulu yang contohi kejelekan. Jadi kalau bapak-bapak misalnya apa, malas berjamaah, sulit tangis subuh, ya bapaknya sendiri. Gimana anak putranya mau ikut rajin subuh? Iya kan? Mau ikut rajin subuh ya kalau bapaknya rajin. Maka kadang itu anak-anak kita itu pengen rutin berjamaah, mau pergi subuh itu juga berjamaah, namun dia lihat keadaan di rumah, ya malas-malasnya juga dia ikut malas. Kecuali kalau bapaknya tadi sudah beri contoh, terus ngajak anak putranya, nah ini baru biasanya anaknya itu memanut pada orang tua, karena orang tua sudah beri contoh. Dan perlu dicatat baik-baik, kesuksesan mendidik anak itu paling penting adalah contoh dari orang tua. Itu buku pendidikan anak manapun tuh kalau bahas, pasti itu kembali nanti pada orang tua sendiri. Bukan dari pendidikan di sekolahnya,
ya pasti kembali pada orang tua itu sendiri. Sekolah sudah bagus sedikit, coba balik lagi ke rumah, bisa rusak lagi gara-gara orang tua. Ya, bisa rusak lagi gara-gara orang tuanya sendiri. Maka mudah-mudahan kalau orang tua itu menyekolahkan anaknya di sekolah yang baik, ya orang tuanya juga akan ikut jadi baik karena lihat kebaikan dari anak tadi. Terus faedah yang berikutnya lagi, pembunuhan itu ada dua macam. Pertama, punya alasan yang benar, seperti dalam hukum qisas. Qisas itu apa? Qisas bunuh dibalas apa? Bunuh. Adil, nyolong dibalas apa? Potong tangan. Adil nggak? Adil. Nyolong tuh diam-diam atau terang-terangan? Diam-diam. Nah, itu yang dimaksudkan itu sariko tuh diam-diam. Kalau terang-terangan beda lagi. Sama dengan selingkuh. Diam-diam. Terus yang kedua, pembunuhan yang kedua adalah pembunuhan tanpa alasan yang benar atau zolim. Atau zolim, seperti tadi membunuh orang lain, atau bisa jadi dia jadi sebab pembunuhan, itu zolim namanya. Maka kalau yang dimaksudkan dalam hadis tadi, ini pembunuhan yang jenis kedua, pembunuhan yang zolim, tidak ada alasan yang benar. Maka yang jadi pembuka pintu ini, yang lainnya niru, dia akan ikut kena dosa juga. Sekarang masuk bab yang baru, bab 20 ishrun, bab ad-dalalah ala khairid du'a ila huda au dolala. Bab ajakan kepada yang benar dan yang sesat. Baca dulu Pak Nasir keterangan di bawah. Bab ini menjelaskan ayat-ayat yang menerangkan bahwa manusia harus menjadi para penyeru kepada Allah. Namun dakwah hanya bisa sempurna bila diimbangi dengan pengetahuan manusia atas apa yang ia serukan untuk menjelaskan sesuatu sesuai dengan kondisinya dan menempatkannya sesuai tempatnya. Maksudnya, hendaklah seseorang bijaksana dalam dakwahnya. Allah SWT berfirman. Nah, lihat. Berarti dituliskan inti pembahasan bab ini ajakan untuk berdakwah. Ya, ajakan untuk berdakwah. Nah, sebelum masuk ada ajakan untuk berdakwah di sini ada 3 modal penting sebagaimana disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Modal penting untuk berdakwah ada 3. 3 ini ada di awal, ada di pertengahan, dan ada di akhir. Apa itu modal yang ada di awal? Modal ilmu. Yang pertama modal ilmu ada di awal. Yang kedua lemah lembut ada di tengah. Yang ketiga apa? Sabar
ada di akhir. Berarti yang pertama apa? Ilmu. Yang kedua lemah lembut. Yang ketiga sabar. Diulang. Yang pertama ilmu. Yang kedua lemah lembut. Yang ketiga sabar. 3 modal untuk berdakwah. 3 modal itu panjenengan nggak perhatikan, dakwah jadi rusak. Nggak punya ilmu, ngawur saja ngomong, coba orang malah jadi sesat. Maka dakwah itu bukan modal semangat, namun dakwah itu harus dengan modal apa? Ilmu. Enggak dengan modal kompor, apa kasur, bawa beras. Dan modal ilmu dulu. Ya. Ini kalau dulu ya mugi-mugi ya tobat. Terus yang kedua apa tadi? Lemah lembut. Tuh nggak bisa kasar. Walaupun itu jenengan bilang dia ahlu bid'ah wa dhalalah gitu, tetap lemah lembut. Maka tadi sebelumnya diterangkan dulu tentang masalah bid'ah, baru kemudian sunnah hasanah, sunnah sayyi'ah, baru beliau bahas ini tentang dakwah. Biar orang itu mikir kalau berdakwah itu tetap harus dengan bijak, lemah lembut. Ada yang bisa terima, ada yang tidak bisa. Maka harus tetap dengan dasar lemah lembut. Kata-katanya mesti diatur, nggak boleh bentak-bentak, nggak boleh dengan emosi. Sabar. Terus yang ketiga apa modalnya? Sabar. Karena bisa jadi dakwahnya diterima, bisa jadi tidak. Bisa jadi malah disakiti. Bisa jadi malah difitnah. Dan seterusnya. Nah sekarang dibaca tadi Al-Qasas 87. Diulang lagi ayatnya. Al-Qasas ayat 87. Yang artinya, dan serulah mereka kepada jalan Rabbmu. Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Dan tolong-menolonglah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Al-Maidah ayat 2. Allah juga berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan. Quran surah Al-Imran ayat 104. Nah, lihat ayat yang pertama. Qasas ayat 87. Wad'u ila rabbika. Dan serulah mereka kepada jalan Rabbmu. Tulis jalan Rabbmu itu pengertiannya, ajaklah mereka kepada tauhid dan ibadah. Itu jalan dakwah paling utama. Diajak pada tauhid. Berarti kalau diajak pada tauhid berarti tinggalkan syirik, khurafat, ditinggalkan. Kita hanya mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Terus An-Nahl 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah, serulah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah. Dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Maka di sini disuruh untuk ngajak yang lain dengan pertama terlebih dahulu hikmah. Hikmah itu artinya tepat. Ya, dakwai dengan hikmah. Hikmah artinya apa? Tepat. Tepatnya gimana? Ya lihat kondisi masing-masing orang.
Ada orang yang sudah paham, ya tentu saja dinasihati beda dengan orang yang belum paham. Ada orang yang dari sisi pendidikan itu bisa langsung nerima, ada yang enggak. Ada orang yang pintar, sok pintar, dinasihati ya beda dengan orang awam, orang biasa. Jadi menempatkan suatu pada tempatnya itulah namanya hikmah, jadi tepat. Kemudian diberikan nasihat dengan cara yang baik. Kemudian lanjutan ayat ini, wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah juga dengan cara yang baik. Terus disebutkan lagi dalil ketiga, Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Ta'awun dalam kebaikan sini maksudnya dalam mengerjakan kebaikan, fi'lul khairat. Sedangkan takwa yang maksudnya di sini adalah tarkul mungkarat, meninggalkan kemungkaran. Berarti dimaksudkan dalam ayat, tolong menolonglah dalam kebaikan, yaitu dalam menjalankan perintah. Dan juga tolong menolonglah dalam ketakwaan, dalam menjauhi maksiat. Jadi albir situ maksudnya adalah menjalankan kebaikan. Kalau at-taqwa di situ maksudnya adalah menjauhi atau meninggalkan kemungkaran. Juga firman Allah Ali Imran ayat 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan. Maksudnya menyeru pada kebajikan di sini adalah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi dimaksudkan segolongan umat siapa? Ulama, orang yang punya ilmu. Tadi kan ada disebut sekelompok umat ya, segolongan umat. Berikan catatan, segolongan umat sini maksudnya adalah para ulama yang punya ilmu. Berarti para ulama yang punya ilmu itu yang bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Walaupun nanti setiap individu, kata Syekh Salim bin Idalilali, setiap individu punya kewajiban berdakwah masing-masing. Namun yang jelas tugas dakwah itu tugasnya ahli ilmu. Kalau untuk individu di rumah, lihat istri, lihat anak, dia dakwahi masing-masing. Namun kalau dalam lingkup besar, itu cukup untuk orang yang punya ilmu. Terus sekarang baca hadisnya lagi. Hadis 173. Dari Ibnu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansariyah Al-Badri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang menunjukkan atau mengajak kepada kebaikan, maka ia mendapat pahala seperti pahala orang yang mengerjakan kebaikan itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomornya 1893. Nah, lihat di sini hadis Ibnu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka ia mendapat pahala seperti pahala orang yang mengerjakan kebaikan itu. Berarti dia dapat pahala dari orang yang mengikutinya. Berarti faedah dari hadis ini satu, di sini jadi dalil keutamaan dakwah. Apa keutamaan dakwah di sini? Mendapatkan pahala dari orang yang mengikuti.
Kalau ini 1 orang berarti dapat dari 1 itu. Kalau ini 5 orang dapat dari 5 itu. Kalau ini sampai 100 orang dapat dari itu. 1000 orang dapat lebih banyak lagi. Kemudian faedah yang kedua, hadis ini menyemangati untuk mendakwahi banyak orang. Baik, lanjut lagi satu hadis lagi. 174. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ah la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a wa man da'a ila dhalalah kana alaihi minal ismi mislu asamin man tabi'ah yang khusu dari kami asanihim syai'an. Rawahul Muslim. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang mengajak kepada kebaikan maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya tanpa dikurangi sedikit pun. Dan siapa saja yang mengajak kepada kesesatan maka ia mendapat dosa seperti dosa orang yang mengerjakannya tanpa dikurangi sedikit pun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2674. Baik, sekarang kita lihat faedah dari hadis. Ini kan tadi disebutkan siapa yang beri petunjuk maka baginya pahala dan pahala dari orang yang mengikuti. Hampir sama dengan tadi ya. Bedanya hadis ini dengan 171 apa tadi? Kalau ini ngajak. Kalau tadi cuma sekadar beri contoh. Iya kan? Tadi jadi pelopor tadi. Pelopor ini dia beri contoh saja. Kalau yang ini apa? Ngajak. Ayo ngaji. Jadi dia ngajak, undang. Kalau yang tadi dia beri contoh aja. Wah, saya subuh-subuh, bar subuh, tinggal di masjid sampai matahari meninggi. Lalu saya lakukan sholat isyraq atau syuruk. Yang lainnya ingin tahu, ini orang ini kok diam di masjid, mau ngapain? Nah, besok-besok dia tanya. Padahal tidak diajak. Kalau ini diajak nggak? Diajak. Nah, ada yang ngajak di sini 2 model. Ada yang ngajak dalam kebaikan, ada yang ngajak dalam kejelekan. Berarti faedah yang bisa kita ambil 1. Ada yang mengajak dalam kebaikan dan ada yang mengajak dalam kejelekan. Kalau ngajak dalam kebaikan ya kita ikuti. Kalau ngajak dalam kejelekan nggak boleh diikuti. Terus faedah yang kedua. Sekarang tadi kan ada yang ngajak, ada yang beramal, Ji. Yang ini kan cuma ngajak saja. Yang beramal ini kan jadi pelaku. Yang diajak ini kan jadi pelaku, dia lakukan amalan tadi. Yang mengajak kan jadi sebab. Iya nak? Nah, ini kan jadi sebab dan yang ngamalkan kan ini. Berarti faedah misalnya kita ambil lagi, orang yang jadi sebab dihukumi sama seperti pelaku langsung. Dalam hal pahala dan dosa. Dalam hal pahala dan dosa.
Kemudian faedah berikutnya lagi. Hendaklah setiap orang semangat mengajak yang lain dalam kebaikan. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, kata si Salim bin Id Al-Hilali, yang jadi sebab dalam kebaikan yang jadi sebab dalam kebaikan pahalanya bisa dilipat gandakan. Begitu pula yang jadi sebab dalam kejelekan dosanya bisa berlipat-lipat. Kalau tadi sudah ngajak kan dapat pahala juga dari orang lain, kan pahalanya berlipat-lipat. Kalau kejelekan orang lain niru atau dia ngajak tadi kan orang lain untuk kejelekan, dia juga dosanya bisa berlipat-lipat. Nah, tadi kan saya sebut ada yang cuma jadi pelopor saja. Kalau di sini ngajak, mana yang lebih parah coba? Ngajak. Hah? Ngajak. Kalau jadi pelopor dia cuma diam saja, yang lainnya ngikut. Dia tetap dosa. Tapi tetap dosa. Kemudian ada yang ngajak, ayo lakukan amalan kayak gini. Nah, termasuk juga di sini berarti bentuknya tadi yang dosa saya sebutkan, dia ngajak syirik, dia dakwahi syirik, dia dakwahi bid'ah, dia dakwahi dosa besar, dia dakwahi dosa kecil, sama dia. Dapat dosa dari orang yang ikut dia tadi. Ada nggak pendakwah yang ngajak syirik? Ada nggak? Ada. Yang ngajak bid'ah? Banyak. Yang ngajak dosa besar ada juga. Bisa jadi dia pelopor, bisa jadi juga dia ngajak, dan seterusnya. Nah, ini yang dibahas dalam hadis 174, ajakan kepada yang benar dan yang sesat. Hadis berikutnya nanti insya Allah masih kita bisa ketemu lagi 2 kali sebelum Ramadan. Iya dah? Masih bisa 2 kali lagi. Monggo jika ada pertanyaan. Ustaz, kalau yang menunjukkan punya ide keburukan ternyata sudah berkembang biak, baru tahu bahwa itu misalnya mengandung unsur riba. Terus dia tobat, yang ini tobat. Tobatnya pertama dia tobat dulu untuk dirinya sendiri. Sudah meninggal. Oh, berarti nanti dari anggota keluarga yang dekat-dekat doakan ampunan untuk dia banyak-banyak. Namun kalau belum meninggal dia nyatakan tobat. Terus yang kedua dia jelaskan kepada orang yang dulu pernah dia ngajak, saya sekarang sudah tobat, saya mohon kalian juga sama dengan saya, gitu. Kalau yang lain nggak mau ngikut ya sudah, yang penting dia sudah sampaikan. Bagaimana cara taubat orang yang pernah mengajarkan keburukan pada orang lain, keburukan pada orang lain? Cara taubatnya satu, dia sendiri taubat. Yang kedua, dia mesti jelaskan kesalahannya itu pada orang yang pernah dia ajak. Ya, dulu misalnya apa ya, ngajak kurus lah misalnya. Terus sudah tobat, terus diajak itu malah orang tobat, berarti dijelaskan. Kalau nggak mau dijelaskan ya masih tetap dia kena dosa sampai dijelaskan. Yang ngajak nggak kena dosa udah. Kalau yang ngajak tidak kena dosa, yang penting sudah terangkan tadi pada yang diajak. Kayak
Iya, kayak bid'ah dan lain-lain. Ustadz, 3 tahun yang lalu saya beli tanah seharga 50 juta rupiah. Sekarang saya jual laku 100 juta. Berapa persen zakat yang harus dikeluarkan? Belum kena zakat sampai nunggu 1 tahun. Kan sudah dapat 100 juta nih. Iya dah? Nunggu dulu harta ini bertahan selama 1 tahun hijriyah. Baru nanti lihat keadaan 100 juta tadi masih ada atau tidak. Tidak dikeluarkan langsung pas ketika dapat 100 juta. Namun nunggu 1 tahun dulu. Karena 100 juta bisa jadi punya uang tadi. Ini jual apa tadi? Tanah. Boleh bisa jadi yang 100 juta ini 100 juta ini habisnya gara-gara utang juga. Nunggu 1 tahun ternyata utangnya 95 juta. Sisa berapa? 5 juta. Ya sudah. Mau gimana lagi? Kebutuhannya lebih banyak. Makanya dipertahankan dulu selama 1 tahun hijriyah. Apakah bayi baru lahir dan orang meninggal dunia perlu diazani? Tidak perlu. Baru lahir, hadisnya dhaif. Azan di telinga kanan, telinga kiri. Memang ada beberapa riwayat Nabi SAW mengazankan dan mengikomahkan cucunya, namun hadisnya tidak kuat. Penguat-penguatnya juga tidak bisa menguatkan hadis ini. Sedangkan kalau untuk yang meninggal dunia diazani ketika masuk kubur, tidak perlu juga karena tidak ada tunar. Bagaimana hukumnya? Jika dalam pemilu menerima suap, tapi untuk pembangunan kampung, ada jalan, penerangan dan lain-lain, dan pemberi suap adalah caleg yang terhitung sedikit kejelekannya. Kalau saya tidak dimanfaatkan. Masalah mencoblos dia yo terserah, namun tidak dimanfaatkan karena termasuk dalam hadis. Sebentar. Terkait hadis 172. Bentar, saya tutup ini dulu, belum saya selesaikan. Karena termasuk dalam hadis la'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi. Rasulullah SAW itu melaknat orang yang menyogok dan yang disogok atau yang menerima sogokan. 2 orang itu terlaknat. Monggo. Terkait hadis 172 menjadi pelopor kejelekan, tapi dijelaskan salah satu faedahnya yaitu dosa bagi orang yang menjadi pelopor kejelekan yaitu menjadi membuka kejelekan, dan juga orang yang menjadi sebab sendiri akan mendapatkan atau dihukumi sama seperti orang yang melaksanakan. Dari sisi dosanya sama-sama dapat dosa. Tadi dijelaskan kiflun min damiha itu mendapat bagian dari dosa. Itu disimpulkan tadi bahwasanya dosanya tidak diakumulasi dari orang yang mengikuti. Jadi tidak sama semuanya. Jadi misalnya ini dosanya sekian, semuanya kena dia gitu, tidak. Nah, itu apakah sama dengan yang diterapkan dengan hadis 174? Orang yang menjadi sebab dihukumi sama seperti berarti sama-sama jadi petunjuk, tapi yang satu pelopor, yang satu ngajak. Apakah semuanya nanti yang dia ajak ini yang diajak transfer dosanya ke dia gini ya? Kalau lihat tidak juga sama seperti itu. Jadi pelopor juga tidak semua ditransfer ke orang yang ngajak tadi. Coba lihat ya lafaz hadisnya itu. Kalau yang pertama karena lahu minal ajri, dia dapat sebagian dari dosa, dari pahalanya, mislu ujuri man tabi'ahu. Kalau yang kedua karena alaihi minal ism, mislu asami man tabi'ahu. Bisa jadi sama, berarti kalau ngajak bisa jadi sama, bisa jadi sebagian juga. Ada 2 kemungkinan. Ada lagi. Ya. Yang pertama, ini Ustaz,
masih banyak maksiatnya dari umur yang sekarang ini. Itu dosa-dosa saya yang itu diampuni nggak, Pak? Diampuni insya Allah kalau mau taubat. Ada yang umurnya terbatas juga, 99 nyawa sudah dia habiskan. Umurnya cuma sebentar, itu bisa terhapus gara-gara taubat. Amalannya sebentar itu, amalannya pengen taubat saja. 99 nyawa tadi terselesaikan cuma dengan taubat. Kalau jenengan bilang umur kalah dengan amal, wah ini lebih parah lagi nih. Sudah bunuh 99 nyawa baru taubat, terus meninggal dunia dia ketika perjalanan mau taubat. Saya dulu itu sering ngajak kemaksiatan terus sih. Sebelum ngaji itu pokoknya namanya kemaksiatan. Ngajak orang berarti. Ya, pokoknya ngajak teman-teman. Nah, yang teman-teman yang dulu yang dijak itu ngajak lagi untuk ngaji berarti. Sudah jauh di Magelang sana. Nah, berarti ketemu mereka gitu. Dakwahi. Lah kalau nggak bisa ketemu gimana, Ustaz? Kalau yang Ya wes sudah gimana lagi? Penting jadikan taubat dulu. Di WA, punya telepon ya ditelepon. Kan bisa, zaman sudah canggih. Atau ke Magelang suatu waktu. Ampun. Ya. Ada lagi? Tentang dakwah tadi, Pak. Tentang dakwah tadi. Tepat. Pakai ilmu dan hikmah tepat. Pada Nabi itu bersabda, sampaikan walaupun hanya satu ayat. Sampaikan hanya satu ayat, nganggo ilmu. Jadi, tahunya cuma Bismillah. Taunya cuma A, berarti sampaikan A. Udah Taunya Bismillah, ya berarti sampaikan Bismillah. sah lah itu. Ya sah, namun nggak boleh lebih. Masalahnya wes ngerti orang dua ilmu, ini nggak ngerti ini, terus sampaikan itu nggak boleh. Maka kalau belajar jenengan pahamnya A, berarti sampaikan A. Nggak boleh tambah sampai Z. Kalau tambah sampai Z, dosanya banyak, nggak punya ilmu. Makanya ngaji. Itu. Jadi baligu anni walau ayah, itu kan, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Dariku, dari Nabi. Oh, saya tahunya dari Nabi cuma A saja, berarti sampaikan A saja. Saya tahunya dari Nabi cuma makan, cara makan. Oh, berarti saya sampaikan cara makan saja. Nggak usah buat-buat yang baru. Cara tidur nggak usah. Nah, cara tidur belum belajar, berarti belum. Jika istri ikut mencari nafkah, apakah istri wajib lapor kepada suami dapat uang berapa? Uang digunakan untuk apa? Saya nggak bahas istri ini boleh bekerja atau tidak, berarti uang atau penghasilannya untuk istri. Seandainya dia tidak lapor suami pun tidak masalah, karena itu penghasilannya. Namun baiknya tetap memberitahu biar tidak saling curiga dengan uang yang ada. Jika uang dapat istri digunakan istri tanpa sepengetahuan suami, apakah istri berdosa? Tidak, karena ini uangnya. Ada seorang suami baru mengenal ilmu syar'i, ketika menasihati istri, menyalahkan istri tanpa memberi solusi. Misal, istrinya HP-nya rusak, istri beli dengan uang sendiri, tapi suami bilang, aku tidak ridho kamu beli HP baru karena masih ada HP yang lama. Kalau memang itu uang istri sendiri, dia beritahu pada suami, ini uang saya mau beli HP baru. Namun tetap beritahu suami biar tidak saling curiga. Tapi menurut istri HP yang lama dibawa anaknya, ya lemot. Istri tetap beli HP baru. Apakah istri berdosa? Kalau memang itu hartanya tidak berdosa untuk ini. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita bahas untuk kesempatan malam hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi pertemuan pekan depan. Moga-moga Allah berikan panjang umur dan kesehatan dan terus diberikan hidayah demi hidayah. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.